wabarakatuh. Semoga kesejahteraan dan rahmat Allah tetap bersama kita semua. Pada waktu saya menjadi imam sholat Jumat, di rakaat pertama saya baca biasa-biasa saja. Tetapi pada rakaat kedua suara saya terbata-bata, malahan sampai menangis hingga salah. Bahasa Jawa kami trotolan Pak Ustaz. Karena saya baru berusaha hadir ke hadapan Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah satu, sahkah sholat Jumat saya? Yang kedua, berdosakah saya? Yang ketiga, bagaimana baiknya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, hamba Allah. Saya jawab singkat ya. Pertama, kalau urusan sah atau tidak sah, ya sah. Ya. Asal baca Fatihah itu sudah sah. Namanya. Kemudian yang kedua tadi, nah kalau gini, prinsip dasarnya itu gini. Kalau di Muhammadiyah itu ada prinsip namanya prinsip Aisir. Prinsip Aisir itu gini. Kita diminta untuk menjalankan ajaran agama itu sesempurna mungkin. Tapi kalau tidak mau menjalankan sesempurna mungkin itu mengalami kesulitan, maka yang sulit itu akan jadi mudah, yang berat akan menjadi ringan. Maka fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah itu semampunya. Jadi yang penting itu bukan soal istilahnya kronologinya itu. Yang penting itu sudah berusaha untuk menjalankan secara sempurna. Adapun di tengah jalan kok mengalami hambatan, mengalami kesulitan, itu urusan yang lain. Jadi yang penting adalah sudah berusaha. Jadi kalau ditanya sah enggak, sah. Kalau dosa enggak, karena itu bukan hasil dari kesengajaan. Jadi bertakwa kepada Allah itu semampunya. Yang penting berusaha untuk menjalankan secara sempurna. Kalau di tengah upaya menjalankan secara sempurna itu mengalami kesulitan, kalau prinsip agama yang sulit dimudahkan, yang berat diringankan. Ya. Yang penting sudah berusaha menjalankan sebaik mungkin. Ya. Adapun kurang sempurna, kalau di Islam itu sempurna bukan dari hasilnya, tapi dari upayanya. Nah kalau yang terakhir dari pertanyaannya biar apa namanya? Bagaimana baiknya? Nah kalau bagaimana baiknya, biasanya kalau orang itu bisa menyampaikan sesuatu, dia imam jadi bagus, khotibnya jadi bagus, itu tergantung kepada cara dia mempersiapkannya. Jadi kalau persiapannya matang, persiapannya bagus, materinya dikuasai, insya Allah menyampaikannya juga bakal mantap. Tapi itu hanya soal jam terbang mawon. Nanti lama-kelamaan juga akan menjadi biasa. Tapi insya Allah tetap sah, insya Allah tetap baik. Karena kesempurnaan bukan dilihat dari hasil, tapi dari upaya Bapak Ibu untuk menjalankan secara sempurna, walaupun hasilnya memang belum sempurna. Itu dia kira-kira ya. Baik, terima kasih. Demikian tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Irfan Nuruddin STHIMSI tentang risalah.
wabarakatuh. Rabbi Hadli Sodri wa Yasiri Amri Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Irfan Nurdin SPHI NSI, yang kami hormati Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kapanewon beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Kapanewon beserta jajarannya, yang kami hormati seluruh pejuang di amal usaha Muhammadiyah dan hadirin yang hadir di ruangan ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa memberikan rezeki dan rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap gerak langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang seperti sekarang ini. Untuk selanjutnya, izinkan saya menyampaikan susunan acara pengajian Ahad Kliwon yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Acara yang pertama ialah pembuka. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, inti pengajian. Acara yang keempat, pengumuman dari PCM Kapanewon. Dan acara yang kelima adalah penutup. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Nurida Cahyati, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh saudari Mulia Cahyati kepada beliau dan kita semua yang mendengarkan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Itu ya kira-kira ya. Jadi kesimpulannya satu namanya RIB. RIB itu apa? Risalah Islam Berkemajuan. Catatannya satu, yang mau dimajukan bukan ajaran Islamnya, tapi cara pandang kita terhadap Islamnya. Kemudian yang kedua, integrasi antara agama dengan ilmu pengetahuan, antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Jangan hanya fokus dengan urusan akhirat. Agama itu tidak hanya mengatur urusan akhirat, tapi juga mengatur kesuksesan kita di dunia. Maka doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian yang ketiga ada namanya interdisiplinar. Coba melihat sesuatu harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Ilmu semua jamaah yang memiliki keahlian harus dilibatkan dalam upaya pengembangan. Jadi masjid jangan hanya didominasi, pengajian hanya didominasi oleh sarjana. Sarjana agama itu salah satu bagian kecil dari ahli-ahli yang lain, maka semua ahli harus dilibatkan. Kemudian yang keempat itu ada pola gerakan. Satu, gerakan ilmu, yuk kita cari ilmu sebanyak mungkin. Dan kedua, gerakan amal, jangan sampai ilmu tidak menjadi amal, apalagi beramal tidak dilandasi oleh ilmu. Ilmu amal itu maksudnya kita cari ilmu, kalau ilmu harus jadi amal, kalau beramal harus dilandasi oleh ilmu, amalnya konkret. Dan kalau beramal jangan amalan yang biasa-biasa saja, cari amalan yang luar biasa, cari amalan yang istimewa. Dan yang keempat ada namanya gerakan dakwah. Jadi kalau itu sesuatu yang baik, yuk kita pakai polanya gerakan, karena semua punya tanggung jawab untuk berdakwah. Dakwah tidak hanya jadi tanggung jawab ketua panitia, ustadznya, tapi semuanya itu adalah dai, semuanya punya tanggung jawab untuk berdakwah. Dan kira-kira ya sudah 2 SKS, sudah juga mahasiswa, tapi kayaknya rasanya kayak lebih dari mahasiswa. Terima kasih. Jadi kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekhilafan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila kita bertaufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini saya mendapatkan pertanyaan dari salah satu yang tidak di ICM kepada Bapak Ramanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman lembaga inisiatif Pak Nurudin yang sudah dari jauh-jauh ke sini. Dan yang kedua juga terima kasih yang sebesarnya dari warga SD Muhammadiyah Balirante yang piket sejak kemarin sore. Dari kemarin sore dan piket di sini nyampein bom, novel, minta kepala sekolah tidak ada. Kemudian yang kedua IPCNA menyediakan pepes untuk sampai itu bisa diambil, bayarnya nanti buat apa-apa, juga bisa transfer ke rekening. Ini ada surprise 10 buah berupa sembako sawah. Nanti kita adakan surprise secara rutin, tidak tahu rutinnya setiap tahun sekali atau 5 tahun sekali. Tapi sawah ini kita mulai karena kita meniru PCM Wonosari, Bapak Ibu. PCM Wonosari itu jamaah 5.000, diberi surprise banyak 303 surprise, jadi lebih menarik. Dan yang disubsidi untuk pengadaan transportasi bis, itu setiap bis disubsidi 100.000. Insya kita juga akan siap mensubsidi Bapak Ibu yang dari jamaah-jamaah saking gadapan, saking garongan, saking encah, saking putih-putih, saking perintis. Kita siapkan 100.000 untuk subsidi bis. Ini mau mikir sisuk apa ini? Tidak lapangan. Kemudian bisa dia mas, mulai mas sambil dimulai berpress sambil kalau lanjutin makin
nunggu-nunggu kita ada 10 beras sembako nomor 260 bukan masih sampai 260 cek nomor itu 260 maka langsung diambil 064 159 2202. Kemudian informasi yang lain iklan yang undangan pengajian dari PDN Sleman Dinten Ahad Kliwon kaitannya madhor dan manfaat tambang bagi Muhammadiyah. Tempatnya di Masjid Al-Kausar Pincinan Segen. Monggo Komrawi besok hari Jumat Kliwon 2024 kita ada pilkada Kabupaten Sleman. Insya Allah calonnya ada 2 calon bupati dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah sifatnya independen, tidak mengarahkan ke salah satu calon. Monggo, insya Allah besok calonnya, untuk wakil bupati belum tahu. Calon yang pertama Bapak Harto Kiswoyo mantan sekretaris daerah Kabupaten Sleman. Yang kedua adalah Bu Kustini Sri Purnomo yang sekarang jabat bupati. Jadi Muhammadiyah tidak independen, menyerahkan pada dana. Nah ini yang perlu kita tekankan, sesama warga Muhammadiyah tidak perlu saling sikut-sikutan, lebih baik terbuka. Tidak usah sikut-sikutan, ini boleh sopok, tidak usah. Termasuk kalau ada pertemuan-pertemuan monggo Muhammadiyah fasilitasi. Entah jadi yang mengundang Bu Kustini atau Pak Harto, Muhammadiyah akan memfasilitasi. Tak sosialisasi atau apapun monggo, mau hadir monggo, tidak hadir juga tidak apa-apa. Namun jangan sampai istilahnya sampai mencurigai. Jadi untuk November 2024 insya Allah ada pilkada, jadi calonnya calon 2. Kalau Pak Harto itu calon bupati diusung oleh Partai Golkar dan beberapa partai yang lain belum tahu, dan PDI. Wakilnya dari PDI Pak Danang yang sekarang jadi wakil bupati Sleman. Kemudian buku ini saya belum tahu calon wakilnya, informasinya dari PKB. Mohon lah. Jadi kita intinya dari Muhammadiyah tidak akan mengarahkan ke siapapun. Monggo Bapak Ibu sudah punya pilihan sendiri. Namun kalau ada acara sosialisasi atau konsolidasi itu hak masing-masing. Muhammadiyah akan fasilitasi siapapun calonnya, siapa yang diundang adalah dari PCA, dari PCM, dari PRA, insya kita semua fasilitasi. Jadi jangan sampai menimbulkan saling penyelidikan sumber. Sebenarnya kita tetap hukum karena tidak ada manfaatnya kita saling berbeda, saling kotak-kotak, saling curiga mencurigai. Matur lanjut dosennya. Untuk selanjutnya nomor 149. 149. Saat ini mau berberes besok hubungan sini jam 10. Dengan kita mau tidak siji. 030. Cek nomor lima. 036. Kamu ini saya sendiri. 036. Oh. 003. Wow, Pak Bambang. 273. Kita 273. Yang terakhir 148. 148. Kalian 273. 148. 030 juga belum ada yang maju. 030 kita itu. Banyak kekurangan dalam saya membawakan acara pada hari ini. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.